Masang Proxmox itu, ya, itu baru langkah pertamanya aja. Yang kita lihat di sini, bikin server itu benar-benar aman, itu sebuah perjalanan. Dan hari ini kita bakal menempuh perjalanan itu bareng-bareng. Mengubah server kita dari yang biasa aja, jadi sebuah benteng yang susah banget ditembus. Halo Sobat Linux, kembali lagi dengan saya Tux. Seneng banget rasanya bisa ketemu kalian lagi. Hari ini kita bakal ngobrolin topik yang krusial banget. Gimana caranya mengubah server Proxmox kita dari yang statusnya cuma nyala, jadi sebuah benteng yang kokoh. Kita bakal mulai dari yang paling dasar, lalu pelan-pelan naik ke konfigurasi jaringan yang lebih canggih. Udah siap? Yuk kita mulai! Oke, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Pertama, kita bangun fondasi keamanannya dulu. Terus, kita lanjut misahin jaringan pakai VLAN biar lebih rapi. Abis itu, kita bangun benteng pertahanannya pakai firewall, atur cara akses dari luar yang aman, dan sebagai bonus, kita bakal bikin semua layanan lokal kita punya gembok hijau HTTPS yang keren itu. Lengkap banget kan? Baik, kita langsung masuk aja ke bagian 1, pengamanan dasar Proxmox. Anggap aja ini tuh fondasi rumah kita, ya. Kalau fondasinya nggak kuat, mau bangun apapun di atasnya ya bakal percuma. Jadi semua langkah di bagian ini sifatnya wajib, nggak bisa ditawar. Oke, server Proxmox Sobat Linux sudah online, udah bisa diakses. Kelihatannya sih semua lancar jaya. Tapi, coba deh tanya ke diri sendiri, apa ini udah aman? Soalnya, ngebiarin instalasi standar gitu aja tanpa pengamanan tambahan, itu sama aja kayak ninggalin rumah dengan pintu kebuka lebar-lebar, siapa aja bisa masuk. Oke, langkah pertama yang paling fundamental, kita kunci gerbang utamanya. Pakai password yang benar-benar kuat. Tolong banget, lupain deh password kayak 123456 atau nama kucing kalian. Nah, yang lebih penting lagi, aktifin yang namanya Two-Factor Authentication atau 2FA. Ini tuh kayak nambahin gembok kedua yang kodenya cuma muncul di HP kita. Serangan brute force yang nyobain ribuan password otomatis dijamin langsung mental. Selanjutnya, kita amankan pintu belakang khusus buat admin, yaitu akses SSH. Pertama, ganti port standar 22. Kenapa? Ya, biar pintunya nggak kelihatan sama orang iseng. Terus, jangan pernah izinkan login sebagai root, karena root itu target utama penyerang. Dan yang terakhir, paling aman, pakai public key. Ini jauh lebih canggih dari password, ibaratnya kayak pakai sidik jari yang nggak mungkin bisa diduplikasi. Nah, sekarang kita naik level nih. Kalau tadi kita ngamanin servernya, sekarang kita bakal ngamanin seluruh lingkungan jaringannya. Selamat datang di bagian 2, memisahkan jaringan dengan VLAN. Di sini, kita bakal jadi arsitek yang ngebangun zona-zona aman. Jadi, apa sih VLAN itu? Gampangnya gini deh, bayangin sebuah gedung apartemen. Meskipun semuanya ada di dalam satu gedung yang sama, setiap lantai itu punya akses keamanan yang beda-beda. Ada lantai khusus manajemen, lantai buat server, dan lantai buat tamu. Nah, VLAN itu persis kayak gitu, tapi di dunia digital, di jaringan kita. Dia menciptakan isolasi total antar lantai atau zona. Nah, ini dia, contoh praktisnya, dan ini penting banget. Coba lihat tabel ini. Kita bikin VLAN 10 khusus buat ngakses manajemen Proxmox. Terus kita bikin VLAN 30 buat perangkat tamu atau IoT, kayak smart camera. Artinya apa? Artinya kalaupun, amit-amit, kamera IoT di VLAN 30 itu kena hack, si peretas itu nggak bakal bisa nyentuh antar muka manajemen Proxmox kita di VLAN 10. Mereka terkurung di zonanya sendiri. Keren kan? Itulah kekuatan segmentasi jaringan. Oke, kita udah punya lantai-lantai yang aman, sekarang kita butuh satpam yang jagain lift sama tangga buat ngatur siapa boleh ke lantai mana. Nah, inilah dia, bagian 3 benteng pertahanan kita, yang namanya firewall. Di dunia Proxmox, kita punya 2 pilihan utama nih. Pertama, pakai firewall bawaan Proxmox. Ini ibaratnya kita bikin aturan umum buat seluruh gedung. Misalnya, siapapun dari lantai tamu dilarang ke lantai manajemen. Simple tapi efektif. Tapi, kalau kita butuh keamanan super duper ketat buat satu VM penting, kita bisa pasang firewall di dalam VM itu sendiri. Contohnya pfSense. Ini kayak nyewa bodyguard pribadi khusus buat satu ruangan aja. Dan gambar arsitektur ini nunjukin gimana semuanya nyambung. Lihat deh, setiap zona ada di dalam subnetnya sendiri-sendiri, terisolasi satu sama lain. Nah, firewall yang diatur sama SDN Proxmox itu perannya kayak polisi lalu lintas utamanya. Dia yang mastiin perangkat di satu zona nggak bisa seenaknya ngobrol sama zona lain kecuali diizinin. Semuanya jadi rapi dan terkontrol. Pastinya kita pengen dong bisa ngakses layanan di home lab kita dari luar rumah, dari mana aja. Tapi, gimana caranya biar tetap aman? Nah, itu yang bakal kita kupas di bagian 4, akses luar yang aman. Ini poin yang paling penting. Tolong perhatikan baik-baik. Lupakan yang namanya port forwarding langsung.
Itu sama aja kayak kita sengaja bikin lubang di dinding benteng kita, terus berharap nggak ada yang nemuin. Bahaya banget. Cara yang benar itu ada dua. Pakai VPN, yang ibaratnya bikin terowongan rahasia super aman langsung ke jaringan kita, atau pakai yang namanya reverse proxy. Yuk kita lanjutin analogi resepsionis tadi. Gini cara kerjanya. Kalau ada orang dari luar mau ketemu sama aplikasi kita, mereka nggak ketemu langsung. Mereka cuma bisa ketemu sama reverse proxy, si resepsionis ini. Nanti resepsionisnya yang bakal ngecek, Anda siapa, mau kemana, keperluannya apa. Kalau semuanya aman, baru deh permintaannya dianterin ke aplikasi yang benar. Jadi dunia luar itu nggak pernah tahu di mana alamat asli aplikasi kita. Aman kan? Oke, sebagai sentuhan terakhir, kita kasih polesan profesional buat home lab kita. Ini dia bagian 5, tips bonus buat ngilangin peringatan not secure yang nyebelin itu untuk selamanya. Nah, kita semua pasti kenal banget sama pemandangan ini kan, peringatan merah not secure tiap kali kita buka Proxmox atau layanan lain di rumah. Walaupun ini di jaringan lokal, tetap aja ganggu dan secara teknis ya emang nggak aman. Nah, ada cara yang elegan banget buat ngatasin ini? Dan solusinya ada di sini. Kutipan ini ngejelasin dengan sempurna sebuah tool canggih namanya Traffic. Jadi Traffic ini adalah reverse proxy modern yang pinter banget. Dia bisa ngurusin banyak hal secara otomatis, termasuk dapetin sertifikat SSL yang valid, bahkan buat layanan lokal kita. Disinilah letak keajaibannya. Jadi, daripada kita pusing-pusing ngedit file konfigurasi yang panjang, kita cukup nambahin beberapa baris teks sederhana yang disebut label, langsung di konfigurasi Docker container kita. Nanti Traffic bakal otomatis ngebaca label itu, bikinin rute jaringannya, dan bahkan ngurusin sertifikat SSL-nya. Semuanya serba otomatis. Gak ada lagi edit manual tiap kali nambah layanan baru. Dan inilah hasil akhirnya. Nggak ada lagi tuh ngetik-ngetik alamat IP yang susah diingat. Nggak ada lagi peringatan not secure yang bikin was-was. Semua layanan kita, dari Proxmox, Nextcloud, apapun itu, sekarang punya domain sendiri yang rapi, lengkap dengan gembok hijau, tanda koneksi terenkripsi, dan terpercaya. Home lab kita sekarang rasanya kayak lingkungan produksi profesional. Itu dia, perjalanan kita mengamankan Proxmox, dari dasar sampai level profesional. Semoga penjelasannya bermanfaat ya. Kalau ada pertanyaan, langsung aja tulis di kolom komentar, nanti saya usahakan jawab satu-satu. Jangan lupa subscribe, biar nggak ketinggalan update terbaru, dan kalau Sobat Linux suka dengan konten ini, klik tombol like ya. Sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.